Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Ya TV, Bima Mengaji TV, Gerobak Muskat, kami ucapkan jazakumullah khair. Dan seperti biasa tak lupa kami ucapkan juga jazakumullah khair kepada Ustaz Syafiq Hafizahullah Ta'ala, juga tim kru Hafizahumullah Ta'ala, yang mungkin di situ ada Pak Zubair atau Pak Mustafa ataupun yang lainnya. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Dan sebagai tata tertib protokol kajian online Riyadhus Shalihin via Zoom meeting pada hari ini, seperti biasa, mohon Antuna senantiasa mematikan fitur video, mute mic audio saat bergabung dan juga pada saat kajian berlangsung demi kenyamanan kita bersama dalam mengikuti kajian. Uktivilah, mohon menggunakan menutup aura jilbab, menghindari kesalahan teknis penggunaan Zoom. Dimohon seluruh peserta kajian Zoom tak lupa menyiapkan segala keperluan kajian, baik Al-Quran maupun kitab Riyadhus Shalihin yang telah masuk kitab kedua dari buku karya Imam Yahya Al-Sarra'i An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, keluarganya, dan juga kita semua ikut belajar mengkaji kitabnya insyaAllah. Untuk sesi tanya jawab, pertanyaan jamaah Zoom bisa di-drop seperti biasa di kolom chat terlebih dahulu, dan insyaAllah nanti akan ditanyakan kepada Ustadz pada saat sesi tanya jawab di akhir kajian. Dan kami harapkan jika pertanyaan menyangkut situasi permasalahan yang Antuna sendiri hadapi, seperti biasa mohon bisa ditanyakan langsung kepada Ustadz dengan sebelumnya men-drop terlebih dahulu pertanyaannya kepada kami. Yang terakhir, mengingatkan kembali untuk kita semua agar senantiasa meluruskan niat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga berusaha menghadirkan hati untuk menyertai agar dimudahkan menerima ilmu kajian ini insya Allah, dan juga senantiasa istiqomah dengan mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan di kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah mudahkan. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, Ana kembalikan kepada Ustadz. Tafadhol Maskura Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Berjumpa kita kembali untuk mendalami dan menyelami lautan hikmah dari sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin. Semua sabda beliau, semua ajaran dan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam penuh dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita masih berada di bab ke-60 dari kitab ini, yaitu babun al-karam wal jud. Bab tentang kemurahan, tentang kedermawanan, tentang infak di dalam jalan-jalan kebaikan, thiqatan billah, sebagai bentuk keyakinan sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, berbicara tentang berderma, berbagi, maka kita ingat dengan sabda Nabi alaihissalatu wassalam, wassadaqatu burhan, sedekah itu adalah sebuah burhan, sebuah argumentasi. Argumentasi atas apa? Atas kebenaran iman seseorang. Kalau bicara berat untuk mengeluarkan harta, na'am. Tapi ingat, Allah berjanji akan menggantinya. Tinggal bagaimana keyakinan kita dengan ganti yang telah dijaminkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seringkali kita investasi karena berharap mendapatkan keuntungan. Kenapa tidak investasi dengan
yang sudah ditawarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah." Kenapa kalian nggak berinfak di jalan Allah? Kenapa? Apa sih yang menghalangi kalian untuk mengeluarkan sebagian harta kalian di jalan Allah Azza wa Jalla? Apa? Padahal udah dijelasin pahalanya, dijelasin keuntungan yang akan didapatkan dari bersedekah. Tapi kenapa nggak berinfak? Itulah manusia. Dia cinta sama harta. Maka disyariatkannya sedekah ini untuk membuktikan. Tadi sedekah itu bukti, burhan, argumentasi. Untuk membuktikan mana yang lebih dia cintai. Harta yang dia miliki atau Allah Azza wa Jal yang memerintahkan kepadanya untuk berbagi. Barakallahu fiik. Nah, silakan dibaca. Bismillah, hadis nomor 590. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu masalul bakhili wal munfiki kamasali rajulaini alaihi ma junatani min hadidin min sudayi biha ila taraki hima fa amal munfik fala yunfiku ila sab'at أو فرد على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang kikir dan orang yang berinfak adalah seperti dua orang laki-laki yang mengenakan baju besi yang menutup kedua dadanya sampai ke tulang selangkanya. Sedangkan orang yang berinfak, maka tidaklah dia berinfak, melainkan akan melarlah baju besi yang dikenakannya itu sampai menutupi seluruh kulitnya, sehingga tidak tampak jari jemarinya, dan ia akan menutupi bekas langkahnya. Adapun orang bakhil, maka tidaklah dia hendak menginfakkan sesuatu, melainkan akan semakin kuat lingkaran baju itu menempel pada setiap tempatnya. Dia pun berusaha melonggarkannya, tetapi baju besi itu tidak mau berkembang. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Ana ingin tanya nih. Di sini disebutkan tulang selangka. Apa tulang selangka? Nah, ada yang tahu tulang selangka? Apa salah tulis? Oh, Ustaz, kurang paham, Ustaz. Nah, tapi di sini di halaman setelahnya disebutkan terjemahannya taraqi majamu tarquwah, yaitu tulang bahu. Ya, mungkin ini yang benar. Jadi tulang yang dari leher sini sampai ke bahunya. Jadi tulang selangka ini mungkin nanti dicari apa? Mana tulang selangka? Betul. Ah ya, jadi tulang selangka itu betul. Jadi tulang yang di bahu ini ya, dari leher sini sampai ke bahu sini itu tulang selangka. Kita ini kadang-kala bahasa Indonesia butuh kamus juga karena tidak terbiasa menggunakannya. Baik. Di sini Nabi SAW memberikan perumpamaan. Karena perumpamaan itu akan memudahkan satu permasalahan yang disebutkan atau yang berada dalam akal. Dengan dikasih perumpamaan, mudah dicerna, mudah dipahami. Maka Nabi SAW memberikan perumpamaan. Agar orang itu mengetahui keutamaan berbagi dan kehinaan
kebakhilan atau kekikiran. Maka beliau memberikan contoh seperti dua orang, yang dua orang ini pakai baju besi. Sama baju besinya. Jadi kondisi baju besinya itu nggak berbeda nih. Ini menunjukkan bahwa semua manusia itu sama-sama mengenakan baju besi ini. Baju besi itu dari dada pendek baju besinya itu. Jadi kalau kita lihat ada baju besi dari dada sampai ke leher sini aja baju besinya. Fa'amal munfiq, adapun orang yang menginfakkan hartanya, maka tidaklah dia menginfakkan hartanya ini, di sini sabaat ya, yang sahih mungkin sabagat, bukan sabaat tapi sabagat. Nah, mungkin diperbaikin karena di halaman selanjutnya betul, bukan sabaat tapi sabagat, yang artinya sabagat itu melar. Orang yang suka berinfak, setiap kali dia berinfak, baju besi itu melar. Sehingga awafarat ala jildihi. Terus melar, membesar. Jadi baju besi itu yang awalnya hanya antara dada sama lehernya sini. Orang yang rajin sedekah maka akan melar baju besi itu sampai menutupi jari-jarinya. Orang ketika berperang itu dia berusaha untuk pakai baju besi yang benar-benar menutupi dirinya sehingga dia aman dari serangan musuh. Sehingga dia benar-benar terjaga. Adapun orang yang bakhil, wa ammal bakhil, bagaimana dia? Fala yuridu an yunfiq syai'an illa laziqat kulla halaqatin makanaha. Setiap mau berinfak. Baju besi itu kan modelnya dari, kalau dulu macam-macam baju besi. Ada baju besi yang modelnya dari gelang-gelang. Jadi gelang-gelang yang disusun rapi sehingga ada yang baju besi lempengan-lempengan. Ini orang yang bakhil, setiap dia mau infak. Jadi gelang-gelang itu semakin menyempitkan dadanya. Sampai ke lehernya dia. Dia ingin meluaskannya nggak luas-luas. Ingin memelarkannya nggak melar-melar. Dan seperti itulah orang yang bakhil. Di mana di antara faedah sedekah ini, dia menyelamatkan orang dari bala dan musibah. Seperti tadi, orang yang pakai baju besi, kalaupun ada panah yang hendak menembus dia, ada tebasan pedang atau apa, dia masih selamat. Oke, musibahnya datang menimpa, tapi selamat. Anda ingat dengan kisah seorang ustadz. Dia lagi di jalan tol. Dia jalan bener jalannya dia. Naik mobil Kijang tua. Tahu-tahu ada mobil dari belakang yang nabrak. Ditabrak Kijang tua. Mobil yang di belakangnya ringsek. Mobilnya pejabat. Kalau nggak salah mobilnya salah seorang duta besar. Kita tahu mobil-mobil sedan, nggak tahu, Anda lupa dulu disebutkan mereknya. Rusak. Akhirnya ketika turun, tanya, Bapak ini apa amalannya? Kok bisa mobil saya ngeringsek, mobil Bapak enggak? Kata dia. Kata dia, sedekah, kata dia. Ya saya juga banyak sedekahnya, kata dia. Benar, sedekah. Nabi SAW memberikan gambaran. Ketika engkau bersedekah, itu engkau menyelamatkan dirimu sendiri. Berbeda dengan orang yang bakhil. Yang dia sulit untuk mengeluarkan harta sehingga pengamanan untuk dirinya semakin kecil. Ya mau tidak mau dia akan mudah diserang oleh bala dan musibah itu. Semoga permisalan ini dapat difahami.
Sehingga orang yang rajin berbagi dengan orang lain, dia sedang membangun pengamanan untuk dirinya yang itu dijanjikan sama Allah Azza wa Jalla. Selain dia mengamankan dirinya, Allah juga berjanji akan menggantikan apa yang dia sedekahkan. Tinggal kita mau nggak sedekah. Allah tadi sebutkan wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Kenapa kalian nggak mau infak sih? Barakallahu fiik. Nah, saya akan lanjutkan. Bismillah. Hadis nomor 561. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyib wa la yaqbalu Allahu illa tayyib fa inna Allaha yaqbaluha biyaminih thumma yurabbiha yusahibiha kama yurabbi ahadukum Ini salah. Kama yurabbi ahadukum waluwahu hatta takuna mithla jabal. Muttafaq alaih. Darinya Abu Hurairah juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersedekah senilai 1 butir kurma dari hasil usaha yang baik atau halal, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, maka sesungguhnya dia akan menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian dia akan mengembangkannya bagi si pelaku sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara anak kuda, sehingga sedekah tersebut menjadi sebesar gunung. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan lagi tentang besarnya pahala sedekah. Kalau tadi bicara tentang manfaat dari sedekah tersebut, seperti orang yang pakai baju besi yang kemudian melar sehingga menutupi seluruh tubuhnya sehingga dia jalan pun langkah kakinya tidak nampak. Di sini Nabi SAW mengatakan man tasaddaqa bi adli tamrah. Barang siapa bersedekah senilai atau sebesar kurma, satu kurma min kasbin taib. Ini penting, dia sedekah senilai 1 butir kurma dari hasil usaha yang halal. Kenapa? Karena masih ada pemahaman seperti model Robin Hood, atau dulu katanya Robin Hood tuh ceritanya yang ngambil hartanya orang kaya kemudian dia sedekah. Dia berpikir dia menghasilkan harta dengan jalan yang haram lalu dia sedekahkan. Korupsi, bangun masjid. Riba, nggak apa-apa riba, yang penting banyak sedekah. Ada perampok juga yang disukai di kampungnya karena dia orang baik katanya. Hasil perampokannya itu dibagi-bagi. Maka disebutkan wala yaqbalullahu illa tayyib. Allah tidak menerima kecuali yang baik, yang halal. Jangan bicara engkau sedekah, engkau doa nih. Tapi engkau makan haram, berpakaian dari hasil yang haram, doanya nggak dikabulin. Begitu pula sedekah. Kalau dari hasil yang tidak halal, maka tidak akan. Fa innallaha yaqbaluha biyamini. Ketika dia bersedekah dari hasil yang halal,
maka Allah akan menerima dengan tangan kanan. Dan kedua tangan Allah itu kanan. Ingat, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ketika kita berbincang tentang sifat Allah Azza wa Jal, maka tidak ada yang menyerupai Allah. Dan Dia maha mendengar serta maha melihat. Thumma yurabbiya. Kemudian Allah mengembangkan sedekah yang cuma 1 butir kurma. Kama, seperti apa Allah mengembangkannya? Orang kan nggak paham. Maka Nabi SAW memberikan gambaran dengan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan mereka, yaitu sebagaimana seseorang di antara kalian yurabbi faluwahu, mengembangkan atau memelihara anak kudanya. Kita yang nggak tahu dengan nilai kuda mungkin kurang dapat memahami perumpamaan ini. Kuda Arab, dan dari dulu ya, orang Arab itu suka sama kuda. Maka Allah sebutkan di antara yang dicintakan kepada manusia itu wal khailil musawwama. Kuda-kuda yang bagus-bagus ya. Bangsa Arab itu kalau kudanya punya anak, itu anaknya akan dijagain seperti merawat anaknya sendiri. Kemana-mana diajak itu kudanya, dilatih itu kudanya. Artinya penjagaan sang pemilik kuda kepada anak kudanya itu sangat spesial sekali. Maka Allah akan menjaga sedekah yang 1 butir kurma itu dengan sangat spesial. Hatta takuna misral jabal. Sampai 1 butir kurma itu di sisi Allah seperti 1 gunung. Bagaimana kalau sedekah antum lebih dari 1 butir kurma? Gimana kalau sedekah antum 1 kilo kurma? Yang 1 butir kurma, kalau antum ikhlas lillahi ta'ala dari hasil yang halal, maka tadi antum gak perlu berpikir sedekah itu harus banyak. Bisa jadi antum bukan orang kaya. Antum sedekah senilai 1 butir kurma. Kadang-kala duit 2.000 sekarang ya. Duit 2.000 ini kan termasuk yang sekarang mungkin tidak terlalu, buat orang kaya sih, tidak terlalu jadi pikiran buat dia. Ketika dia sedekah 2.000 dari hasil yang halal, dengan hati yang ikhlas lillahi ta'ala, Allah akan kembangkan 2.000 itu sehingga menjadi seperti gunung. Dan Nabi SAW di sini memberikan gambaran kepada kita tentang besarnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah melipat gandakan sedekah yang kita keluarkan menjadi 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, kepada kelipatan yang hanya Allah yang mengetahui. Ini berbeda dengan dosa. Dosa itu, ya kalau orang berbuat dosa 1, ya 1. Bukan kemudian dosanya bertambah jadi besar dosanya, enggak. Ya tetap dosanya itu 1. Orang punya dosa 5, ya 5 itu dosa dia. Tapi orang sedekah 5, hari kiamat bukan 5 yang dia dapatkan. Dia mendapatkan seperti gunung-gunung. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan berkaitan dengan dosa dan pahala ini jamaah. Sungguh merugi orang yang 1 dosanya mengalahkan kebaikan dia yang banyak. Kebaikan itu dilipat gandakan loh. Dosa itu tetap 1. Tapi kalau engkau dosanya bisa mengalahkan kebaikan-kebaikanmu, maka benar-benar gak punya kebaikan nih orang. Dia berbuat 10 dosa,
Lalu dia buat 10 kebaikan. Yang kebaikan ini bisa dilipat gandakan jadi 100 kali lipat. Tapi kalau ada orang yang timbangan keburukannya lebih berat dari timbangan kebaikannya, na'udzubillah min dzalik, benar-benar orang yang merugi. Padahal sistem penilaian Allah Azza wa Jalla sudah sangat membela hamba. Dilipat gandakan. Jadi kalau bicara adil, ya udah satu tulis satu dosa tulis satu dosa, satu kebaikan tulis satu kebaikan. Itu bicara keadilan. Tapi ini rahmat dan karunia Allah Azza wa Jalla. Kalau dalam dosa, Allah memberlakukan keadilan. Bahkan Allah masih memaafkan. Tapi dalam kebaikan, Allah memberlakukan fadl, bukan adil. Fadl itu karunia Allah Azza wa Jalla yang Allah lipat gandakan. Sehingga tadi kalau orang yang kebaikannya lebih ringan daripada dosanya, terlalu banyak dosanya ini orang. Atau terlalu sedikit kebaikan dia. Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Yang ringan timbangan kebaikannya, neraka tempatnya dia. Allah sudah kasih kesempatan, Allah kasih karunia. Subhanallah jemaah, ingat satu kurma di tangan Allah bisa seperti gunung Uhud. Atau bukan gunung Uhud, gunung yang besar, asalkan ikhlas lillahi ta'ala dan dari hasil yang halal. Barakallahu fikum. Nah, saya akan lanjutkan ke hadis terakhir di bab ini ya. Nah. Hadis nomor 562. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi falatin min al-ard fasami'a sawtan fi sahabah isqi hadiqata fulan fatanaha dhalika as-sahabu فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في الصحابة فقال له يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ لم تسألني itu لم تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ فقال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. Rawahu Muslim. Darinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ketika ada seseorang berjalan di tanah lapang, tiba-tiba ia mendengar suara di awan. Siramlah kebun si fulan. Lalu awan itu pun menuju ke suatu arah hingga akhirnya menuangkan air di tanah yang banyak batu hitamnya atau harwah. Ternyata di sana terhadap salah satu parit yang telah menampung semua air. Bukan terhadap. Oh. Nah. Ternyata di sana terdapat salah satu parit yang telah menampung semua airnya. Lalu dia mengikuti arah air tersebut. Lantas ternyata di sana ada seorang laki-laki yang berdiri di kebunnya yang berusaha memindahkan air dengan sekopnya. Lalu dia berkata kepada orang tersebut, "Wahai hamba Allah, siapakah namamu?" Dia menjawab, "Fulan," nama yang sama dengan yang tadi terdengar di awan. Kemudian orang itu bertanya kepadanya, "Wahai hamba Allah, mengapa kamu menanyakan namaku?" Dia menjawab,
Sesungguhnya aku mendengar suara di awan yang membawa air ini menyeru, siramlah kebun fulan yang sama persis dengan namamu. Memangnya apa yang sudah kamu perbuat? Dia menjawab, karena kamu berkata seperti itu, sesungguhnya aku telah mempertimbangkan apa yang dikeluarkan oleh kebun itu, yakni sepertiga dari hasilnya aku sedekahkan, sepertiga lagi aku makan bersama keluargaku, dan sepertiga lainnya aku buat pembibitan. Hadits riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Aku buat pembibitan ini mungkin terjemahannya kurang tepat, tapi aku balikkan menjadi modal usaha ya. Baik, ahibati fillah. Ini cerita Nabi SAW, dan manusia itu suka dengan cerita. Bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum meminta kepada Nabi untuk bercerita. Lalu Allah turunkan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepada kalian cerita yang terbaik. Karena cerita Allah penuh dengan kebenaran dan penuh dengan pelajaran. Maka sepertiga isi Al-Quran itu cerita. Cerita para nabi, ya, atau cerita tentang umat-umat yang terdahulu. Di sini Nabi SAW menceritakan tentang umat yang terdahulu. Tentang seorang laki-laki yang sedang berjalan di tanah lapang. Kemudian dia mendengar suara dari langit, jemaah. Suara itu menyebutkan isqi hadiqata fulan. Suara itu mengatakan sirami kebunnya fulan. Subhanallah. Kita tahu Allah Azza wa Jalla dapat menjadikan kulit kita berbicara. Allah dapat menjadikan tangan kita berbicara. Suara yang dari awan itu bisa jadi suara malaikat yang sedang mengatur hujan. Ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk itu. Dan malaikat pengatur hujan itu bernama Mikail. Disebutkan dalam sebuah hadis tentang ar-ra'd. Petir itu disebutkan juga malaikat Allah Azza wa Jalla yang dia juga ditugaskan untuk mengatur yang berkaitan dengan air ini di bawah perintah Mikail. Mungkin seperti itu. Tapi yang jelas malaikat yang mengatur hujan adalah Mikail. Suara itu mengatakan sirami kebunnya fulan. Akhirnya awan itu bergerak menuju ke satu arah. Tapi subhanallah, arah yang dituju itu nggak ada kebun. Awan itu berada di atasnya harroh. Harroh itu bebatuan hitam ya. Kalau kita ngelihat di kota Madinah itu ada 2 harroh. Biasanya batu hitam ini berasal dari Gunung Merapi. Muntahan Gunung Merapi itu jadi batu hitam. Airnya turun di sana, sekali lagi nggak ada kebun. Yang ada batu. Tapi ternyata ada parit di sana. Semua air ketika turun di batu tidak terserap oleh batu. Kalau turun di tanah tadi, yang tanah lapangan itu ya habis airnya. Tapi karena turunnya di batu, mau tidak mau air itu akan terkumpul di satu parit dan berjalanlah air itu. Fatatabba'al ma'. Maka orang ini mengikuti jalannya air itu. Diikuti jalannya air itu sampai ketemu orang di depan kebunnya. Di depan kebunnya dia sedang mengatur jalannya air. Kita tahu ada istilah di dunia pertanian itu ulu-ulu air ya. Dia yang buka air, yang nutup air. Ini orang yang punya kebun, airnya itu hanya menuju ke kebun dia. Dia tinggal ngatur jalannya air itu. Faqala lahu, lalu orang ini
mengatakan kepada orang yang sedang ngatur jalannya air ini, ya Abdullah masmuka. Wahai Abdullah, siapa namamu? Habibati fillah. Di sini ada pesan indah ya. Kita tuh kalau nggak kenal sama orang, manggilnya dengan apa? Dengan kalimat ini, ya Abdullah. Orang kafir pun. Orang kafir itu semuanya hamba Allah Azza wa Jalla. Maka dia dipanggil Abdullah, artinya hamba Allah. Jadi nama ini adalah nama yang ya bisa digunakan untuk memanggil orang yang tidak kita kenal. Ya Abdullah. Dan biasanya orang kalau nggak mau dikenal, sodakoh disebut hamba Allah. Iya, kita panggil wahai hamba Allah. Subhanallah ya Maya. Panggilan yang mengidentitaskan orang tersebut bahwa dia tuh hambanya Allah. Wahai hamba Allah. Wahai hambanya Allah. Sini. Masmuka, ditanya. Wahai Abdullah, masmuka. Siapa namamu? Faqala fulan. Namanya persis dengan nama yang disebutkan di awal. Lalu yang ditanya ini, tanya lagi. Ya Abdullah. Bayangkan orang itu manggil Abdullah, yang ini manggil Abdullah juga. Sama-sama gak kenal nih orang. Gak tahu namanya. Maka ditanya lagi, ya Abdullah, lima tas'aluni anismi. Engkau kenapa tanya namaku? Memangnya ada kiriman apa? Kadang-kala kalau orang tanya nama itu, Bapak Fulan ya, saya bawa kiriman untuk diberikan kepada dia. Ini gak bawa apa-apa mungkin orang itu. Dan tahu-tahu tanya namanya. Maka ditanya balik. Kenapa engkau tanya namaku? Faqala. Dia mengatakan, inni sami'tu sautan fis sahar. Alladhi hadha ma'u. Aku mendengar suara di awan. Yang airnya yang sampai ke tempat ini. Suara itu mengatakan, sirami kebunnya Fulan. Itu namanya, namamu. Apa sih yang kau lakukan dengan kebunmu ini? Ini tanya nih orang. Jadi kadangkala jemaah ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang elok ya ditanyakan. Tapi dia bertanya ini karena ada sebab. Maka dia minta maaf gitu loh. Dia sebutkan, lalu dia bertanya, apa sih yang kau lakukan sama kebunmu? Apa kata dia? Amma idza qulta hadza. Kalau engkau berkata seperti tadi, maksudnya mendengar suara dari awan ya, mau tidak mau dia cerita. Ya mungkin itu satu rahasia yang sebenarnya dia tutupin selama ini. Tapi Allah ingin menjadikan orang ini belajar dari pemilik kebun tadi. Maka dia mengatakan, fa inni anzuru ila ma yakhruju minha. Aku itu ngelihat kepada hasil panennya. Lalu dibagi 3 hasil panen. 1/3 aku sodakohkan. Kita tahu jemaah, zakat pertanian itu kalau dari hasil, kalau dari pengairannya dari hujan tanpa biaya itu 10%. 1/10. Tapi kalau pengairannya bayar itu 1/5. Ini orang pengairannya gratis. Dia keluarkan 1/3. Bukan 1/10, 1/3. Bukan 30%. 1/3. Dia sedekahkan. Kemudian wa akulu ana wa iyali thuluthan. Yang 1/3 aku makan. Artinya untuk biaya hidup mereka. Yang 1/3 lagi aruddu fiha thulutha. Aku kembalikan ke kebun lagi. Ya untuk tadi kalau disebutkan untuk pembibitan, untuk perawatan. Dia bagi 1/3, 1/3, 1/3. Ingat dengan hadis Nabi SAW yang kita baca pada waktu itu. Berkaitan dengan kambing yang dipotong kemudian dibagikan. Nabi bertanya, Madza baqiya minha? Apa yang tersisa dari kambing itu? Kata Aisyah, nggak tersisa apa-apa. Kecuali
bagian kaki depannya. Tapi Nabi SAW merubah dengan mengatakan baqiya kullu, yang tersisa semuanya kecuali kaki depannya. Artinya yang disodakohkan itu yang menjadi milik kita. Jadi orang ini tabungannya itu sepertiga tadi. Itu tabungan dia. Mungkin sebagian orang berpikir, Ustaz, orang kan perlu nabung. Ya kalau mau nabung silakan, sepertiga tadi. Yang dikatakan aku makan bersama keluargaku, dari sepertiga itu bisa nabung. Untuk biaya hidup, sisanya masih ditabung. Bisa. Dan juga jemaah, dengan kita bersedekah banyak, Allah akan kasih berkah di kebun kita, di harta kita. Tatkala orang-orang kebunnya rusak, gagal panen, tapi dengan kita bersedekah, Allah yang jagain kebun kita. Buktinya kebunnya orang ini, di antara semua kebun orang ini aja yang disiramin. Bahkan secara khusus suara itu mengatakan isqi hadiqata fulan, sirami kebunnya fulan. Dan kita juga tahu sedekah itu menyelamatkan kita dari petaka-petaka buruk. Jadi selain kita itu menabung, menyimpan untuk keluarga, tolong ada simpanan yang itu untuk menyelamatkan kita juga dan memberkahi rezeki yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu fiik, itu menjadi hadis terakhir dalam bab ini. Sebelum kita berpindah kepada bab selanjutnya atau sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Ana ingin membacakan beberapa kedermawanan dari kalangan salafus saleh ya. Bagaimana dermawannya mereka dengan harta yang Allah berikan kepada mereka. Ini cerita Zainab bintu Jahsh, istri Nabi radhiyallahu taala anha, yang Nabi SAW pernah mengatakan orang yang pertama meninggal dari istri-istrinya Nabi SAW adalah yang paling panjang tangannya. Akhirnya istri Nabi ini pada panjang-panjangan tangan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ternyata maksud Nabi SAW yang paling banyak sedekahnya. Karena yang meninggal pertama kali dari istri-istri Rasulullah SAW adalah Zainab bintu Jahsh. Diceritakan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengirimkan kepada istri Nabi ya bagian dari pemberian negara pada waktu itu. Jadi negara itu peduli sama rakyatnya, khususnya para sahabat Nabi. Ada bagiannya masing-masing. Dikirimkan kepada Zainab bintu Jahsh. Ketika datang uang itu, Zainab mengatakan, ghafarallahu li Umar. Kana aqwa ala qasmi hadha. Semoga Allah mengampuni Umar. Dia itu lebih kuat untuk membagikan ini gitu loh, daripada ana yang membagikan. Jadi pikirnya uang itu dikirimkan untuk dibagikan. Enggak. Kalau kulluhu laki, bukan untuk dibagikan. Ini milikmu semuanya. Jadi bukan Umar kirim, kita kadang-kadang kan orang mamanya titip ya. Ada orang, Ustaz, anak transfer uang Ustaz, 10 juta. Kita suruh bagiin. Zainab berpikir Umar kirim duit itu agar Zainab membagikan. Yang membawa uang itu mengatakan, kulluhu laki. Semua milikmu itu, bukan untuk dibagikan. Tapi itu milik. Apa kata Zainab? Subhanallah. Dia mengatakan subhanallah. Kemudian dia meminta uang itu untuk dituangin. Kan biasanya dulu uang itu di kantong. Minta uang itu dituangin. Uangnya logam, dirham. Kemudian watrahu alaihi thawban. Terus tutupin uang itu dengan kain. Anda berpikir ketika membaca ini tadi,
Kenapa harus ditutupin ya? Duit jumlahnya banyak dituangin, terus ditutup sama kain. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Ini pemahaman ana mungkin salah ana. Orang itu kalau ngelihat duit itu jadi sayang untuk dibagikan. Yang lihat fulusnya Masya Allah. Gitu. Tapi ketika ditutupin lalu ngambil duitnya dari bawah, kain itu masukin bagikan. Itu yang dilakukan oleh Zainab bintu Jahsh. Wa akhadat tufarriqu fi rahimiha wa aitamiha. Dia ngambil sedikit-sedikit kasihkan fulan, kasihkan fulan, kasihkan fulan. Kemudian yang bawa itu uang, yang tadi nganterkan itu uang, setelah dibagikan, itu sudah ambil kalian. Ternyata di bawah situ ada 80 dirham. Setelah uang itu diambil, nggak ada disisakan buat Zainab. Zainab mengangkat tangannya mengatakan, Allahumma la yudrikni ata'u Umar ba'da. Ya Allah, jangan sampai aku dapat pemberiannya Umar yang selanjutnya. Enggak. Dan betul dia meninggal dunia setelah itu. Radhiyallahu ta'ala anha. Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma, dia mengatakan, ma ra'aitu imra'atan qat ajwad min Aisyah wa Asma. Aku nggak pernah ngelihat perempuan yang lebih dermawan daripada Aisyah sama Asma. Siapa Aisyah? Bibinya. Asma ibunya. Wajuduhuma mukhtalif. Dan kedermawanan Aisyah sama Asma ini beda. Padahal dua-duanya anaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum. Tapi ada perbedaan di kedermawanan mereka. Amma Aisyah, fakanat tajma'u syai' ila syai'. Kalau Aisyah itu mengumpulkan. Jadi uangnya dikumpulin. Kalau sudah terkumpul, baru dibagikan. Jadi model orang kan beda-beda. Adapun Asma, enggak dia. Dia nggak ngumpulin. Pokoknya ada dibagikan sama dia. Jadi ini bentuk kedermawanan yang berbeda. Kadang-kala jamaah, kita tuh banyak yang mau dikasih. Umpamanya Ana punya uang nih 1 juta. Kalau dibagikan sekarang kayaknya nggak semuanya dapat. Kumpulin. Nanti udah ngumpul, kemudian kita mau kasih 10 orang nih. Kalau uangnya 1 juta mungkin cuma dapat 100 ya. Dia kumpulin sampai 10 juta baru dibagiin 1 juta itu dapat. Jadi orang macam-macam silahkan. Artinya orang ketika dia menabung pun itu menjadi kebaikan buat dia asalkan dia niatkan untuk berbagi kepada orang-orang yang gak mampu. Kemudian jamaah rahimakumullah, Ali ibn Husain bin Ali Zainal Abidin. Di beberapa buku dijelaskan ketika dia meninggal dunia ada bekas hitam di pundaknya sini. Dia ini cucunya, cicitnya Nabi SAW. Dan orang-orang Madinah mengatakan kita kehilangan sodakoh rahasia, sodakoh sembunyi-sembunyi sejak meninggalnya Ali ibn Husain. Artinya dia biasa berbagi. Dia bawa tepung, gandum, taruh depannya rumahnya orang miskin ya. Sehingga ketika dia meninggal dunia, orang-orang itu kehilangan sodakoh sembunyi-sembunyi. Gak ada yang tahu. Tapi akhirnya mereka jadi tahu kenapa? Ya kita kehilangan, berarti ini fulan yang suka berbagi. Dengan meninggalnya fulan gak ada lagi sodakoh sembunyi-sembunyi. Apa kata Ali bin Husain bin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma? Inni la astahi min Allah an aral akh min ikhwani. Aku tuh malu sama Allah Azza wa Jalla ketika aku melihat salah satu dari saudaraku fa as'alu lahul jannah, yang aku berdoa memintakan surga buat dia. Aku berdoa, ya Allah adkhilhul jannah,
Ya Allah masukkan dia ke surga. Wa abkhal alaihi bid dunya. Tapi aku bakhil sama dia untuk memberikan dunia. Aku takut besok hari kiamat dikatakan kepadaku, lau kanatil jannah biyadik. Kalau surga ada di tanganmu, apakah engkau akan bakhil? Engkau akan pelit. Padahal engkau berdoa buat dia. Untuk supaya dia masuk surga. Lalu sekarang engkau punya harta, punya dunia, berbagi sama dia sulit sekali. Ya kebanyakan kita kayak gitu, doakan buat saudara, ya Allah mudah-mudahan fulan masuk surga. Tapi fulan butuh duit, kita afwan. Wa an Ibn Sirin qala, Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala mengatakan, ishtaka rajulun. Ada salah satu orang pada masa itu yang dia sakit. Lalu kata dokternya disuruh minum susunya lembu. Susunya kerbau. Susunya kerbau. Orang ini kemudian kirim surat kepada Abdurrahman ibn Abi Bakar. Atau kirim orang. Abdurrahman bin Abi Bakar ini seorang tabi'in. Dia disebutkan yang pertama lahir dari kalangan tabi'in. Dari anaknya para sahabat di Basrah ya. Di kota Basrah. Dia kirim surat minta supaya dikirimin 1 ekor kerbau. Betina. Tadi untuk diminum susunya. Karena dia sakit. Faba'atha ilaihi bitis'amiyah jamus. Abdurrahman bin Abi Bakar ini ngirim berapa kerbau? Dikirim 900 kerbau. Minta 1 dikirim 900 kerbau. Kata orang ini, aku cuma mau 1 kata dia. Lalu dibalas sama dia, semuanya buat engkau. Bayangin jemaah ya. Bagaimana kedermawanan orang-orang itu yang mereka tidak takut miskin. Urwah bin Zubair, adiknya Abdullah bin Zubair, anaknya Asma. Ini Urwah bin Zubair ya keponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia salah satu dari ulama fikih yang ada di kota Madinah. Ketika musim rutob, di kebunnya musim rutob, musim kurma yang setengah matang tuh jemaah, apa yang dilakukan? Tembok yang memagari kebunnya itu dihancurin. Bukan pintunya yang dibuka, tapi temboknya dihancurin. Beberapa bagian dihancurin. Lalu dia undang orang-orang untuk makan di kebunnya dia. Makan, kalian makan, selesai makan mau bawa pulang. Subhanallah. Itu tidak menjadikan dia miskin. Maka ahibati fillah, jangan takut untuk berbagi. Banyak cerita-cerita dari kalangan salafus saleh atau dari zaman kita sekarang tentang mereka yang rajin berbagi, membantu orang lain, di mana Allah tidak mengurangi hartanya, bahkan Allah memberikan berkah kepada dia di keluarganya dan di harta yang dia miliki. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke moderator untuk masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah telah selesai kajian untuk hari ini, Riyadhus Shalihin kita. Alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan. Mungkin untuk jamaah Zoom, Ana akan mendahulukan Ukti Sendra Anafila. Ukti Sendra Anafila untuk mengunmute dan bertanya kepada Ustaz. Tafadholi Ukti Sendra Anafila. Atau mau dibacakan? Ukti Sendra. Anda bacakan dulu mungkin ya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim kajian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, bagaimana hukumnya suami yang selalu sholat berjamaah di masjid namun sangat bakhil kepada istrinya sampai istrinya meninggal dunia? Lalu yang kedua, ya Ustadz? Sampai istrinya meninggal dunia karena kebakhilan dia?
Walau misal Ustaz Sandra boleh dibantu Ustaz Sandra? Oh, diminta dibacakan. Ini maksudnya gimana ya Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Gimana ceritanya itu bakhil sampai mati? Ya, jadi istrinya ini memang keadaannya sedang hamil, terus dia sakit. Kondisinya memang sudah ketika itu tensi darahnya memang turun. Aku memberikan saran untuk ya udah untuk makannya di lebih bergizi gitu Ustadz. Iya. Tapi dari suaminya masih memberikannya itu ala kadarnya gitu Ustadz. Sampai istrinya akhirnya masuk rumah sakit dan meninggal gitu Ustadz. Nah. Siap. Itu aja pertanyaannya. Ya. Ada satu lagi Ustadz. Nah, boleh. Qadarullah, teman saya baru meninggal Ahad kemarin itu. Ya. Ahad kemarin, dan anak ini merasa berdosa gitu Ustadz sama teman anak ini, karena terkadang di tempat kerja ada bersinggungan atau sering di sisi lain karena bersinggungan kita pasti membicarakan dengan orang lain lagi gitu loh tentang almarhumah ini. Jadi hamba ingin supaya anak ini pengen merasa tenang gitu loh Ustadz. Bagaimana supaya hamba bisa merasa tenang dan tidak merasa terlalu berdosa kepada almarhumah gitu Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, jemaah. Iya. Ahibati fillah. Pertanyaan pertama tadi menarik sekali ya. Ada laki-laki yang bakhil. Bakhil kadang-kala sama dirinya sendiri. Sama istrinya, sama anak-anaknya. Kalau dikatakan tadi karena kecintaan dia kepada uang. Istrinya membutuhkan asupan gizi tambahan. Yang memang kondisinya sedang hamil. Yang mau tidak mau harus ada perhatian dari suami, tapi suami ya mengabaikan nasihat dari kawan-kawannya sampai akhirnya dia masuk rumah sakit meninggal dunia. Ya tentunya kalau memang benar di situ ada keteledoran dari pihak suami, maka semua akan dihisap jemaah. Semua akan dihisap dengan apa yang diperbuat. Allah Azza wa Jalla menjadikan suami sebagai pemimpin dan mewajibkan atas para suami untuk memberikan nafkah. Dan nafkah yang diberikan itu sesuai dengan keluasan suami. Bukan kebutuhan istri. Ini juga mungkin semoga bisa difahami ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaklah orang yang punya keluasan rizki, dia memberikan kepada istrinya itu sesuai dengan keluasan dia. Bukan kebutuhan istri, tapi keluasan suaminya. Tapi yang rizkinya disempitkan, ya udah, dia berikan kepada istri juga sesuai dengan apa yang dia hasilkan. Istri nggak boleh nuntut macam-macam ya, kepingin ini, kepingin itu, sedangkan suaminya memang kondisinya sulit gitu. Maka kalau tadi dikatakan sang suami sebenarnya mampu, tapi dia tidak memberikan hal itu, maka dia telah melakukan sebuah kesalahan dan dia akan dihisap. Lalu kita sudah bahas jemaah juga dalam hadis-hadis berkaitan dengan bab dermawan ini. Rasulullah SAW mengatakan hatta luqmah, sampai sesuap makanan yang engkau angkat ke mulut istrimu, tabtaghi indallah, engkau berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, engkau akan dapat pahala sedekah. Sang suami ketika ngasih istri itu kewajiban sudah. Tapi ketika dia niatkan untuk mendapatkan pahala, maka dia akan dapat pahala yang lebih besar lagi. Cuma kadang-kala ada ya suami-suami yang bakhil tadi. Maka bagi para istri ketika hendak memilih pasangan, jangan memilih wajahnya saja yang tampan, rupanya saja yang bagus, tapi cari yang
sifatnya, akhlaknya, perilakunya juga rupawan. Jadi banyak orang yang kadangkala sampai tadi kajian ana sampaikan permisalan, bukan permisalan, cerita yang disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani bahwa dia pernah datang ke satu rumah, dia diundang ke satu rumah yang baru, bagus sekali rumah ini jamaah, dilihat permadaninya indah-indah, kemudian orang yang diundang ini meludahi pemilik rumah itu, diludahin pemilik rumah itu, marah yang diludahin ini. Mahadus safah ya hakim, kau orang yang bijak, gimana kau meludahin aku? Nih ya, ludah itu dibuang di tempat yang paling jelek. Dan aku ngelihat rumahmu ini bagus semua, nggak ada yang jelek kecuali engkau. Karena memang akhlaknya yang buruk orang tersebut. Maka seperti itu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Adapun pertanyaan yang kedua. Ahibati fillah. Ajal itu nggak tahu kapan datang. Maka Nabi SAW menyuruh kita kalau membuat satu kesalahan, menzalimin saudara kita, untuk segera minta supaya dimaafkan, dihalalkan. Karena nggak tahu siapa dulu yang mati. Bisa jadi kita dulu yang mati, kita nggak punya kesempatan untuk minta maaf. Bisa jadi orang itu yang mati, kita juga nggak punya kesempatan untuk minta maaf sama dia. Dia udah meninggal dunia. Dan tentunya kalau dikatakan tadi kita ribain dia, kita membolimin dia, kelak akan ada pengadilan. Lalu apa tugas kita yang menyesali dosa-dosa itu? Maka yang bisa dilakukan sekarang adalah mendoakan saudara kita yang meninggal dunia. Mintakan kepada Allah agar dia diampuni. Dan engkau sebutkan kebaikan-kebaikan dia. Yang dulu di tempat-tempat itu engkau sebutkan kejelekan-kejelekan dia. Engkau ganti sekarang. Kalau kumpul lagi, engkau angkat tentang kebaikan fulan. Ahibbatifillah, semua orang punya kesalahan. Tapi orang yang cerdas itu adalah orang yang melihat kepada kelebihan seseorang, bukan melihat kepada kekurangannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Ada pertanyaan berikutnya, tafadholi mungkin dari jamaah Zoom, Ukti Umu Kila, langsung bertanya kepada Ustaz. Ukti Umu Kila. Anda bacakan saja Ustaz. Ustaz izin bertanya, apa seorang akhwat istri tidak boleh mengendarai motor? Lalu bagaimana bila ingin membeli sesuatu atau mengantar anak sekolah atau pergi kajian untuk menuntut ilmu? Karena suami anak diberitahu temannya bahwa akhwat tidak boleh mengendarai motor seperti haram. Begitu Ustaz pertanyaannya, semoga dapat dipahami. Barakallahu fikum. Ya, hibati fillah. Jadi memang bicara seorang akhwat, seorang wanita, Allah Azza wa Jalla mengatakan waqarna fi buyutikunna. Kalian tinggallah di rumah-rumah kalian. Jadi perempuan itu diperintahkan untuk tinggal di rumah-rumahnya. Kalau harus keluar nggak boleh tabarrujal jahiliyah ula. Bagaimana hukum wanita menaiki kendaraan? Kendaraan di masa Nabi SAW ada onta, ada kuda, ada keledai, dan para wanita pada masa itu ya mengendarai hal itu. Hanya saja ketika naik onta biasanya istri-istri Nabi itu dikasih yang namanya kayak tandu cuma. Kalau sekarang tuh naik mobil tuh ya, supaya lebih tertutup. Tapi nggak semua orang naik seperti itu. Sehingga bagi wanita apakah boleh dia naik onta? Boleh dia naik onta, boleh dia naik kuda, asalkan tidak tabarruj dan berpakaian yang menutup auratnya. Di Arab Saudi dulu fatwa para ulama, mereka melarang wanita menyetir mobil.
Jadi kalau bicara aturan, kadangkala ada kebijakan-kebijakan dari ijtihad para ulama melihat nggak boleh. Mereka naik mobil sendiri, nyetir mobil sendiri. Walaupun sekarang mungkin sebagian ulama membolehkan, karena hukum asalnya sebenarnya boleh, tapi dilihat maslahat dan mudarat. Ketika mudaratnya lebih banyak, dijadikan undang-undang, aturan dilarang umpamanya seperti itu. Tapi kalau di Indonesia sekarang, Anda lihat bagi wanita yang naik motor nggak ada masalah, tapi tadi berusaha untuk pakai pakaian yang tertutup ya. Kadangkala ada akhwat-akhwat yang naik motor, kemudian kerudungnya terbang kena angin sehingga rambutnya kelihatan atau lehernya kelihatan. Itu aja sih. Jadi tetap lebih utama perempuan itu di rumah. Kalau perempuan itu naik mobil juga akan lebih tertutup daripada dia naik motor. Akan tetapi tidak semua orang punya mobil sehingga bisa naik mobil. Jadi hukum asalnya nggak apa-apa sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Ada pertanyaan berikutnya dari Ukti Salma dari masih Jamaah Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz keluarga Statim selalu dijaga Allah Azza wa Jalla. Ahwan Ustaz, ada pertanyaan titipan. Apakah berdosa jika kita selalu memposting aktivitas kita seperti wisata, membeli makan, dan lain-lain ke medsos? Lalu jika iya, apakah ada dampaknya Ustaz? Barakallahu fiikum. Ahibati fillah. Ada perkara-perkara mubah. Perkara-perkara yang sebenarnya hukum asalnya nggak apa-apa. Kita cerita, anak tadi habis dari mana? Dari restoran, anak habis makan, anak tadi habis jalan-jalan ke tempat ini itu. Itu hal yang mubah sebenarnya, orang menceritakan tentang kegiatan dia. Walaupun sekarang ceritanya itu nggak pakai lisan. Ceritanya itu pakai ya emang imas status dia. Namun seorang muslim itu harus belajar. Belajar apa? Belajar kesempurnaan Islam seseorang itu gimana sih? Kita dalam beragama. Kita ini yang sunnah-sunnah kadangkala belum kita kerjain. Kadangkala yang wajib juga ya belum sempurna. Kita malah memperbanyak hal-hal yang mubah-mubah. Memperbanyak hal-hal yang mubah-mubah itu kadangkala akan kebablasan seperti itu. Dan Rasul SAW mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bukti kebaikan Islam seseorang. Muslim yang baik itu kayak apa sih? Tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat gitu. Seperti itu. Jadi ada perkara-perkara yang mubah, tapi kalau bisa ya jangan kebablasan orang melakukan hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Oh, Fiksa, semoga dapat dipahami untuk yang bertanya, terutama berikutnya dari Ukti Diera Jamaah Zoom. Masih tafadholi Ukti Diera untuk mengunmute Ukti Diera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ustaz dan tim beserta keluarga dan keadaan sehat walafiat. Amin. Ustaz, izin bertanya mengenai sholat ya rakaat terakhir saat tasyahud akhir. Apa benar kita tidak perlu memiringkan badan atau kepala? Dan kalau memang sudah terlanjur sebelumnya, kalau memang itu tidak boleh, apakah sholat tetap sah? Dan apabila kita melihat keluarga kita atau teman kita yang masih melakukan kita, apakah kita perlu menegur atau memberitahu? Jazakallah khairan, Ustaz. Barakallahu fiikum. Nah, jamaah, berkaitan dengan duduk tawarruk ya. Jadi duduk tawarruk ini ya biasanya orang akan miring, tapi nggak harus miring. Artinya miringnya itu jangan dibuat-buat. Artinya kita harus memiringkan diri kita, enggak. Tapi kalau duduk kita memang tadi memang kondisinya orang ketika duduk iftirash itu kan tegak. Tapi ketika tawarruk memang posisi kakinya satunya itu seperti diangkat. Sehingga dia duduk di salah satu pantat dia. Seperti itu. Jadi kalau bicara nggak harus miring, nggak ada ketentuan harus miring gitu. Ya duduk biasa aja tawarruk itu. Jadi model duduknya itu yang kadang-kadang menyebabkan orang miring. Tapi apakah harus miring? Enggak. Jadi kalau orang udah miring duduknya Ustaz, ya tinggal kasih tahu. Nggak harus miring gitu loh. Jadi jangan sampai ada usaha untuk memiringkan duduknya. Enggak. Duduknya biasa aja sebenarnya. Kalau ada saudara kita yang kita mungkin duduknya miring, sah, sholatnya tetap sah. Bukan dikatakan tidak sah, sholatnya dia sah. Hanya saja mungkin kalau ingin lebih baik lagi ya
ya nggak harus miring. Tapi kalau miring pun itu tidak menyebabkan sholatnya tidak sah. Hada wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya Ukti Ira dari Jamaah Zub. Ukti Ira, tafadholi untuk ma'anyut. Ukti Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Izin bertanya Ustaz. Di sini qadarullah anak dan keluarga di kampung itu tidak bertegur sapa dengan tetangga Ustaz udah setahun lebih. Masya Allah. Karena salah satu hal, padahal di situ tuh anak waktu itu ngontrak sudah 14 tahun. Itu bukan waktu yang singkat ya Ustadz, 14 tahun Ya. anak tinggal di situ. Dan ternyata orang tua anak itu sering dizulimi Ustadz. Karena anak kerja di Jakarta, kuliah terus kerja di Jakarta, dan kakak anak juga kerja di sana. Orang tua anak sama kakak, iya adik anak doang. Nah terus Afwan, tahun kemarin yang ngontrak 14 tahun ini anti apa orang tua? orang tua anak dan anak waktu itu. Iya, artinya anti kemudian berangkat ke Jakarta gitu. Ya, Siap. betul. Anak berangkat ke Jakarta, kuliah, terus kerja di Jakarta, dan ternyata di sana itu kondisinya kurang memungkinkan Ustadz, kayak sepertinya kadang bocor. Terus dan yang punya rumahnya pun kadang semena-mena Ustadz. Nah, terus akhirnya tahun kemarin itu Bapak udah kesabarannya udah inilah Ustadz, udah Udah nggak tahan. habis gitu. Ya udah nggak tahan. Akhirnya Bapak pamit, dan alhamdulillah Bapak pamit, Ana juga melihat ke yang rumahnya, dan langsung kita pergi ke nyari kontrakan lain Ustadz. Iya. Nah, tapi di situ yang punya kontrakan itu ditanya kenapa kita pergi, itu nggak pamit dan kabur Ustadz, bilangnya. Jadi kayak kita terfitnah gitu Ustadz. Siap. Nah, sampai sekarang kita nggak bertegur sapa Ustadz, itu bagaimana ya Ustadz? Dan anak pun pengen minta maaf atau bertegur sapa pun beliau langsung ini Ustadz, langsung memalingkan wajahnya kalau melihat anak gitu. Dan Bapak pun nggak mau gitu minta maaf duluan karena Bapak merasa bukan Bapak yang salah. Gitu, Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallah khair. Barakallah fiik. Subhanallah jamaah ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Beliau mengatakan, demi Allah tidak beriman tuh orang. Tuh orang nggak beriman. Demi Allah tuh orang nggak beriman 3 kali. Itu sahabat ya khawatir ya. Mereka bertanya, man ya Rasulullah? Beliau mengatakan, man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan itu orang. Ini orang dinafikan keimanannya kalau tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dia. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, bukan malah membolimi tetangga. Kembali kepada pertanyaan tadi, apa yang harus dilakukan sekarang? Kalau tadi disebutkan yang salah adalah pemilik rumah. Hibbati fillah, mungkin dua-duanya salah. Mungkin ketika ayah pamit, entah seperti apa pamitnya ayah. Mungkin pemahaman tuh pemilik rumah juga ada orang-orang yang kurang lengkap pemahamannya. Sehingga kita yang perlu bersabar menghadapi orang-orang seperti itu. Kalau urusan agama, kita boleh nggak bertegur sapa. Urusan agama, urusan prinsip kepada orang-orang pelaku kemaksiatan dengan harapan dia kembali kepada ketaatan boleh. Tapi kalau urusan dunia karena kita merasa sakit hati sama itu orang, karena merasa difitnah, maka tugas kita adalah menyambung hubungan itu kembali. Rasulullah SAW hanya memberikan jatah 3 hari. La yahjurul muslim akhahu fawqa 3. Nggak boleh itu seorang muslim
menghajar, memboikot, tidak bertegur sapa sama saudaranya lebih dari 3 hari. Nggak halal, haram yang terjadi. Dan kita tahu juga bahwa setiap hari Kamis dan Senin itu diangkat amalan hamba. Kecuali orang yang tidak bertegur sapa, yang menyimpan dendam. Kayaknya terjadi itu antara keluarga anti sama pemilik rumah itu. Apa tugas anti sekarang? Mungkin kalau anti yang langsung datang ke sana sulit. Tapi cari mediator yang dapat ngobrol dengan baik-baik. Karena kadang-kala orang itu merasa semuanya merasa benar ya. Maka kita yang perlu ngalah. Datang ke sana, kirim orang ya, sampaikan bahwasanya keluarga fulan merasa punya salah sama antum ya, waktu dulu mungkin keluar rumah nggak pamit, karena bayangan dia memang nggak pamit gitu loh. Sampaikan seperti itu. Nanti juga kalau memang sudah menerima, bagaimana anti berangkat ke sana untuk meminta maaf. Ahibati fillah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah marah kepada sepupu ibunya. Ya, sepupu Abu Bakar dari ibunya, keponakan sepupu jatuhnya, kepada Mistah bin Utsatsah. Karena Mistah itu menfitnah Aisyah berzina. Kalau tadi kan difitnah nggak pamit keluar rumah. Ini istrinya Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha difitnah berzina. Yang itu membuat Abu Bakar marah. Bahkan Abu Bakar bersumpah tidak mau memaafkan Mistah. Bahkan dia tidak mau memberikan santunan lagi kepada Mistah. Allah tegur. Apa kata Allah? Falyafu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan, mengampuni, tidak memberikan sanksi. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Wallahu ghafurur rahim. Apa kalian nggak ingin dimaafkan sama Allah? Kalian tidak ingin diampuni sama Allah Azza wa Jalla? Akhirnya ketika ayat itu turun, Abu Bakar langsung bersumpah. Dia membayar sumpahnya yang dulu, bayar kafarat, kemudian dia bersumpah lagi bahwasanya dia tidak akan lagi mencabut santunan yang dia berikan kepada Mistah. Jadi seperti itu mungkin yang bisa dilakukan, karena jangan sampai gara-gara urusan seperti itu amalan kita nggak diangkat. Hadza wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Ada pertanyaan dari Sentul, Tafadhol Sentul untuk bertanya pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, ini ada titipan pertanyaan. Mohon nasihat Ustaz, mengapa hati selalu gelisah atau tidak tenang jika melihat kesulitan orang lain? Ingin membantu tapi kemampuan terbatas, dan selalu kepikiran jika belum membantu tapi tidak bisa membantu. Jadi mohon nasihat Ustaz, harus bagaimana gitu baiknya. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Perasaan gelisah itu tanda iman. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan orang-orang beriman dalam cinta mereka, dalam kasih sayang mereka, itu seperti satu jasad. Kalau ada satu organ yang sakit, seluruh tubuhnya itu ikut merasakan sakit itu. Ikut merasakan demam. Ikut nggak bisa tidur. Padahal yang sakit anggap ada bisul di lututnya. Tapi seluruh tubuhnya demam. Subhanallah. Permisalan Nabi SAW ini, Anda pernah mendapatkan penjelasan dari seorang dokter ya. Dokter di Surabaya. Rahimahullah ta'ala, nggak tahu dia masih hidup atau masih ada. Semoga Allah menjaga beliau. Beliau memberikan contoh. Kata dia, kalau ada luka Ustaz. Ada luka di satu titik di tubuh kita. Itu darah semuanya. Itu bergerak dengan kencang untuk membuat luka ini sembuh.
Sehingga kalau melihat air darah keluar itu memang darahnya sedang menuju ke sana untuk membuat dia ini sembuh. Bagaimana dia bergerak seperti itu? Maka Allah contohkan kecintaan kita itu seperti tubuh ini. Kalau ada yang sakit semuanya merasakan. Kalau tadi katakan gelisah ya, ada orang yang susah dia ikut gelisah, nah itu tanda keimanan. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita bisa membantu, maka kita bantu. Tapi kita tidak bisa membantu, maka kita bisa memberikan arahan kepada orang itu untuk berangkat ke fulan, atau arahan solusi untuk masalah dia. Pernah di masa Nabi SAW ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW. Dia ingin ikut perang. Tapi dia nggak punya kendaraan. Dia nggak punya kendaraan. Ya, Nabi SAW nggak bisa membawa dia karena kendaraannya nggak cukup. Ada sahabat lain di situ yang mengatakan, ya Rasulullah, ana adulluhu ala man yahmiluh. Aku akan tunjukin dia kepada orang yang bisa memberikan kendaraan kepada dia. Maka Nabi SAW mengatakan, ad-dalu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu seperti orang yang melakukan. Jadi mungkin anti tidak bisa membantu, tapi bisa mengarahkan orang itu kepada siapa yang bisa membantu dia. Coba berangkat ke fulan. Atau kita memberikan solusi berupa ya semangat yang kita berikan kepada dia. Kita kasih motivasi dia. Kadang-kala orang itu ada istilahnya biasanya, bantuan itu nggak harus berupa materi ya. Bisa berupa moral yang kita berikan kepada dia, semangat buat dia. Kalau memang kita nggak mampu. Jadi seorang muslim itu berusaha untuk membantu saudaranya, paling tidak dengan kata-kata yang baik, yang memotivasi dia, kemudian kita juga mendoakan dia. Insya Allah dengan cara itu, ya kita telah berupaya semaksimal mungkin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau Ustadz, sebelum memulai tanya jawab berikutnya, apa dengan sisa waktu yang sekarang, apa masih memungkinkan untuk 5 pertanyaan lagi, Ustadz? Oh, kayaknya kebanyakan tuh. Yes. Nah, 3 pertanyaan lagi. Iya, 3. Insya Allah, Ustadz. Sebelumnya Ana apresiasi dengan banyaknya pertanyaan yang masuk. Semoga Allah mudahkan untuk bisa ditanyakan kepada Ustadz. Tetapi mohon maaf kalau memang tidak memungkinkan untuk waktunya, qadarullah, bisa ditanyakan di pekan berikutnya insya Allah. Berikutnya untuk Ukti Eli Supriyati yang sudah raise hand dan bertanya melalui kolom chat. Tafadholi Ukti Eli Supriyati. Ukti Eli Supriyati. Ana bacakan saja Ustaz. Ya, tafadhali. Ukti Eli. Ahwan Ustadz, Ana mau bertanya soal bersedekah subuh. Itu apakah ada tuntunannya tiap hari dan kami keluarkan setiap hari Jumat? Apakah ini boleh? Tolong penjelasannya Ustadz. Jazakallah khair. Begitu Ustadz pertanyaannya. Nah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Mungkin yang dijadikan sandaran bagi orang-orang yang menganjurkan sedekah subuh itu hadis tentang turunnya 2 malaikat tiap pagi. Tiap pagi malaikat itu turun, dua malaikat, yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak itu ganti, wa a'ti mumsikan talafan, berikan kepada orang yang bakhil, yang pelit itu kehancuran atau kebinasaan. Ini yang dijadikan mungkin dalil bagi orang yang menganjurkan sedekah subuh. Tapi ketika Anda membaca penjelasan para ulama, nggak ada di situ anjuran sedekahnya subuh. Dan dari praktek Nabi SAW juga nampak. Apakah Nabi tiap subuh sedekah? Apakah para sahabat tiap subuh sedekah? Mereka orang yang rajin sedekah, berbagi ketika mereka memiliki. Tapi nggak harus waktu subuh. Kadangkala waktu duha, kadangkala sore, kadangkala malam, kadangkala tadi modelnya seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Sedekahnya Aisyah itu dia kumpulin, setelah itu baru dia bagikan. Jadi insya Allah nggak ada masalah ketika seorang mengumpulkan dia sedekahnya di hari Jumat atau dia sedekahnya pada waktu-waktu yang memang
orang-orang membutuhkan bantuan dia. Jadi semuanya diperbolehkan. Mau sedekah tiap hari juga nggak ada larangan. Tapi bukan berarti ada keutamaan khusus sedekah di waktu subuh. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Bisa bertanya lagi, Uti. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya masih ada pertanyaan kedua, tafadholi untuk Ummu masih berkisah tentang sedekah. Ukti Nulatri dari Klaten. Ukti Nulatri dari Klaten, tafadholi Ukti. Afan, Ana bisa bertanya lagi, Uti? Afwan Ukti, banyak yang masuk pertanyaan, mungkin insya Allah bisa dicoba pekan depan ya Ukti ya. Ukti Nulatri. Satu keluarga ini positif COVID nggih. Ana ingin bertanya untuk menenangkan hati. Oh ya, tafadhali. Semoga nggak apa-apa ya untuk yang mau bertanya begitu. Tafadhali Ukti kalau mau bertanya. Nggih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekeluarga mohon doanya, kami sekeluarga dikasih ujian Allah terinfeksi corona ya sudah 1 pekan ini. Kami sekarang ingin merasakan ketenangan, supaya mendapatkan ketenangan dalam menghadapi musibah ini. Ustadz, tolong pencerahannya. Terus Ana ada masalah dengan tetangga. Ana sudah minta maaf berapa kali, beliaunya tidak mau maafkan sampai sekarang. Supaya Ana bisa tenang, seandainya kita tidak tahu umur, kita tidak tahu sampai kapan. Tolong pencerahannya Ustadz agar hati Ana bisa tenang untuk menghadapi semua ujian Allah ini. Barakallahu fiik. Wa iyyakina. Ahibati fillah. COVID ini kalau tadi disebutkan ada satu keluarga. Setiap harinya di Indonesia hampir 20 orang yang terpapar COVID-19. Itu yang dapat membuat kita jadi mungkin lebih menerima, karena bukan cuma anti yang terpapar COVID-19, ada banyak manusia yang terpapar COVID-19. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtala." Kalau Allah cinta kepada hambanya, Allah akan kasih bala, Allah akan kasih ujian. Jadi di antara semua manusia, di antara jutaan manusia, Allah Azza wa Jalla memilih keluarga anti untuk terpapar COVID. Semoga ini menjadi tanda cinta Allah kepada anti, sehingga membuat orang yang terpapar COVID itu isolasi sendiri ya. Dia nggak kemana-mana, dia fokus berdoa memohon kepada Allah memulihkan kesehatannya, dan dia tahu yang dapat menyembuhkan hanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, jangan panik. Seorang muslim melihat penyakit itu anugerah. Karena penyakit itu, kata Nabi SAW, itu dapat menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Nabi SAW pernah membesuk seorang sahabat wanita yang sedang demam. Beliau mengatakan kepada sahabat wanita ini, "Malaki ya Umma Sa'ib tuzafzifin." Umma Sa'ib, kenapa kau demam, kau gemetar? Lalu dia mengatakan, "Al-humma ya Rasulullah, la barakallahu fi." Ini demam ya Rasulullah, semoga Allah tidak memberkahi penyakit itu. Maka Nabi SAW mengatakan, "La tasubbil humma." Jangan engkau celah ini penyakit humma. Kenapa? Dia menghapuskan dosa-dosanya seorang muslim. Dihapuskan dosa-dosa. Gimana dicela gitu loh. Dia datang membawa kebaikan kepada keluarga anti. Dan tetap yakin bahwasanya semua obat, semua penyakit ada obatnya, dan yang dapat menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jal. Maka manfaatkan waktu di rumah untuk tadarus, untuk baca Al-Quran bersama ya. Di pagi hari untuk baca zikir pagi dan petang. Insya Allah itu menjadi penenang ya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati itu akan tenang.
Adapun berkaitan dengan anti tadi sudah minta maaf sama tetangga, ya anti berusaha minta maaf. Kalau memang dia tidak memaafkan, ya anti banyak mendoakan kebaikan buat dia. Kalaupun tadi anti khawatir, anti boleh tulis wasiat, tulis surat. Surat itu nanti diserahkan kepada tetangga ketika memang Allah tentukan ajal itu menimpa. Atau sekarang anti tulis surat. Tulis surat, kirimkan kepada dia. Mungkin hatinya tergugah untuk memaafkan anti. Tapi kalau pada akhirnya dia tidak memaafkan, ya anti banyak-banyak mendoakan kebaikan buat dia. Dan beristighfar atas dosa kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah masih bisa 1 atau 2 lagi. Satu pertanyaan. Ya, Tafadhali. Ya, jazakallah khair. Berikutnya dari Ukti Nulatri dari Jamaah Zoom, mau bertanya langsung atau dibacakan? Tafadholi Ukti Nulatri. Ukti Nulatri. Ya, masih. Ukti Nulatri, Ana baca. Ya, tafadholi Ukti. Ukti Nulatri. Suaranya belum kedengaran, Ukti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fiikum. Wa fiiki wa barak. Ada seorang jamaah. Dulu dia rajin sedekah, rajin beramalan. Dia sering untuk amalan sedekah apapun, untuk masjid, untuk semuanya, pokoknya kebaikan untuk di jalan Allah. Tapi setelah itu dia berbuat banyak maksiat dan banyak dosa-dosa yang dia kerjakan. Gimana apakah gimana dengan amalan-amalan sedekah dia? Allah menerima atau tidak? Walaupun dia berlimang dosa, tapi tetap dia bersedekah dan beramal dengan halal, rezeki yang halal, bukan dengan maksiatnya dia. Gimana cerahnya, pencerahannya, dan mohon jawabannya. Barakallahu. Amin, amin, amin. Jazakallah khairan untuk Ustaz. Waalaikumsalam. Naam, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Hati manusia itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendak. Maka kalau tadi dikatakan orang ini awalnya orang baik, ya, kemudian dia berubah. Lalu dia hidup dalam kemaksiatan walaupun dia masih bersedekah, masih berbuat baik sama orang, tapi nggak kayak dulu dia sekarang. Dan ini hal yang mengkhawatirkan, yang ditakutkan mati su'ul khatim. Tapi bagaimana dengan sedekah dia? Selama sedekah itu ikhlas dia mengeluarkannya, berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, bukan karena pencitraan. Karena ada orang berbuat baik, dia sholat enggak, tapi sedekah iya. Kadangkala yang mendorong dia itu sekedar supaya disebut orang baik dia. Untuk menutupin kekurangannya dia banyak sedekah. Dan kita tahu Allah tidak menerima kecuali yang ikhlas lillahi ta'ala dan dari hasil yang halal. Kalau dia benar ikhlas dari hasil yang halal, maka akan dicatat dalam kebaikan dia. Dan nanti akan ada penimbangan amalan. Jadi dosa-dosa dia ditimbang sama kebaikan dia. Jadi kondisinya seperti itu. Bukan berarti orang yang berbuat dosa kebaikannya hilang. Memang ada dosa-dosa yang dapat menggugurkan amal kita. Seperti kesyirikan, seperti riya, itu akan menggugurkan amalan kita. Tapi kalau dia ikhlas, tapi dia punya dosa, maka kelak akan ditimbang amalannya. Tidak benar dan tidak tepat tatkala kita mengatakan antum tuh kalau masih berbuat dosa, udah nggak usah sholat gitu loh. Itu salah. Tetap sholat dengan harapan sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena Allah itu maha adil dan maha pengasih serta maha penyayang. Kelak akan ditegakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Maka nggak ada yang dizolimin. Dicatat sedekahnya, dicatat pula dosa-dosanya. Tapi kita tahu
dosa itu masih ada harapan diampuni sama Allah Azza wa Jal selama bukan kesyirikan. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.